Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu pisang marmer. Ini enak banget, teksturnya super lembut, cocok banget dijadikan untuk ide jualan, per loyang atau per potong seperti ini. Dan insya Allah anti gagal ya. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, kita cairkan margarin sebanyak 200 gram atau 1 bungkus. Nah, ini kita melelehkannya cukup menggunakan api paling kecil ya teman-teman. Kalau udah setengah meleleh seperti ini, kita matikan api kompornya dan lanjut kita aduk-aduk hingga semuanya meleleh. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nggak perlu sampai mendidih ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 5 buah pisang atau setara kurang lebih 250 gram. Untuk jenis boleh pakai pisang apa aja ya. Lanjut kita haluskan menggunakan garpu seperti ini. Nah, kalau udah halus, ini udah selesai, kita sisihkan. Kemudian kita siapin untuk bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. 1 sendok makannya setara 10 gram. Dan ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan 1 bungkus susu bubuk, ini opsional. Kalau misal nggak mau pakai susu bubuk juga nggak apa-apa ya teman-teman, di skip aja. Kemudian tambahkan baking powder sebanyak 1/4 sendok teh, soda kue setengah sendok teh, dan ini juga diayak. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Kemudian kita buat adonannya. Pecahkan 5 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau setara 10 sendok makan. Perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Lanjut ini kita mixer hingga adonannya mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit menggunakan kecepatan paling tinggi. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Lanjut kita tambahkan bahan keringnya ya. Ini cukup setengah bagian dulu. Kemudian kita mixer kembali. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu ya, agar tepungnya tidak bertebaran. Dan ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah aja hingga tercampur rata. Untuk waktunya sebentar aja ya teman-teman, jadi asal gitu. Nah, aku rasa ini udah cukup, dan lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya. Dan sama ya, kita mixer tetap kecepatan paling rendah. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan pisang yang udah dihaluskan tadi. Kalau misal teman-teman gak mau ribet, pakai blender juga boleh. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita mixer hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuang margarin yang udah kita lelehkan di awal tadi. Jangan lupa diaduk-aduk dulu agar tidak ada yang mengendap ya. Dan ini kembali kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata. Dan ini juga sama ya teman-teman, untuk memixernya jangan terlalu lama. Tujuannya agar adonannya nggak mudah turun. Nah, aku rasa ini udah cukup ya teman-teman. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Untuk stick mixernya jangan lupa dibersihkan.
Lanjut aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadah. Pastikan semua bahan tercampur rata agar hasilnya bagus dan gak bantet. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika dirasa sudah tercampur rata, kemudian kita bagi adonannya ke dalam 2 wadah seperti ini. Ini untuk jumlahnya sama rata ya teman-teman, jadi dikira-kira. Lanjut untuk satu wadah, ini aku tambahkan dengan pasta coklat black forest. Pakai pasta coklat juga boleh, pakai coklat bubuk juga boleh. Disesuaikan aja. Dan lanjut kita aduk rata. Setelah tercampur rata, lanjut kita tuang ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang persegi ukuran 22 cm. Oles dengan margarin hingga ke seluruh permukaan loyangnya. Dan jangan lupa bagian alas dilapis dengan kertas roti. Dan lanjut untuk adonan yang pertama, kita tuang adonan plain dulu. Sebanyak 2 sendok sayur seperti ini. Kita tuangnya di titik tengah loyang ya. Selanjutnya adonan yang coklat. Begitu seterusnya kita tuang secara bergantian. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini udah selesai, kemudian kita beri motif di atasnya. Ini opsional, nggak pakai motif juga nggak apa-apa. Kalau udah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven selama kurang lebih 15 menit menggunakan api paling besar. Dan setelah ovennya panas, langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini kita panggang menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 40 menit atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk api kompornya seperti ini. Setelah kurang lebih 40 menit dipanggang, nah ini bolu pisang marmernya udah mateng. Langsung aja kita keluarkan dari oven. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk ya teman-teman. Nah, kalau hasilnya kering seperti ini, tandanya udah matang. Dan langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirnya untuk mempermudah. Dan lanjut kita beri alas, lalu dibalik. Dan kita lepaskan loyangnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Untuk loyangnya ini boleh menggunakan yang 20 cm ya. Kalau misal ini tadi terlalu besar. Tuh, dan ini kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin, langsung aja kita potong-potong. Ini aku bagi menjadi 3 bagian besar ya teman-teman. Untuk ukuran potongan ini boleh disesuaikan aja dengan selera. Tuh, ini aku liatin motifnya. Masya Allah, cantik banget ya. Motif zebra gitu teman-teman. Lanjut, untuk satu potongan besar ini bisa menghasilkan sekitar 12-14 potong ya. Dan hasilnya seperti ini. Bisa kita kemas menggunakan plastik OPP. Untuk ukurannya 7 x 18 cm. Tuh, hasilnya cantik banget teman-teman. Terlihat ini bolunya lembut banget ya. Untuk mempercantik, teman-teman bisa menambahkan stiker ucapan seperti ini. Nah, ini dia bolu pisang marmernya udah jadi, hasilnya lumayan banyak. Jadi untuk ukuran per potongnya boleh disesuaikan aja ya teman-teman. Harga jualnya pun boleh disesuaikan aja. Dan langsung aja ini aku mau cobain. Aku buka plastiknya. Tuh, hasilnya lembut banget teman-teman. Motifnya juga cantik banget ya. Empuk. Ketika dibelah, berasa ini seratnya sangat halus banget. Tuh, aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak, manisnya pas, pisangnya berasa, manis, lembut, mantap. Teman-teman wajib cobain ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka video aku, komen, share, lalu di subscribe. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.